Konferensi pers after match menghadapi Kamboja, Coach John Hetman menyampaikan rasa puasnya kepada seluruh tim nasional Garuda, baik dari pemain maupun seluruh jajaran staf kepelatihan. Sorotan pertama kita lihat adalah bagaimana pada pertandingan babak pertama menghadapi Kamboja kemarin, Coach John Hetman bukan berada di bench pemain, melainkan berada di atas tribun. Itu memperlihatkan atau mengingatkan kita pada waktu PSG Luis Enrique ketika mendampingi timnya di laga Ligue 1 di Prancis. Itu adalah salah satu cara bagaimana Luis Enrique untuk melihat pola permainan atau strateginya betul-betul berjalan dengan baik. Coach John Hetman ditanya oleh wartawan menyampaikan hal yang serupa. Kenapa kok kemarin di babak pertama Coach John Hetman berada di tribun atas? Beliau menyampaikan bahwasanya itu dilakukan untuk melihat apakah strategi itu yang diterapkan telah atau mampu dijalankan dengan maksimal oleh seluruh pemain tim nasional kita. Dan Coach John Hetman juga menambahkan ingin memberikan pengalaman jam terbang kepada seluruh asisten pelatih yang ada di bench, bagaimana merasakan pressure tekanan apabila Coach John Hetman tidak ada. Jadi memberikan jam terbang kepada seluruh asisten pelatih tim nasional kita. Ini tentu sinyal-sinyal atau poin-poin yang sangat positif yang dihadirkan kembali oleh Coach John Hetman di dalam rangka pertandingan Piala AFF tahun 2026 ini. Sorotan juga tak lupa kita ucapkan selamat kepada Michelle Baker karena di laga debutnya bersama tim nasional, Michelle Baker mampu mencetak hat-trick bukan hanya dari sisi permainan yang menakjubkan, menjanjikan pemain ini masih muda dengan tubuh yang tinggi besar, sampai sudah mulai ada sebutan bahwasanya Michelle Baker adalah Erling Baker atau Erling Haalandnya Indonesia. Kita lihat pemain ini masih muda, begitu sangat cair pergerakannya, bukan hanya sebagai seorang goal getter tapi juga terlibat langsung dalam suatu pola pertandingan, membuka ruang, akhirnya bisa memberikan ruang kepada Eliano Renders, baik juga kepada Beckham Putra di lini depan. Gol yang cukup meyakinkan kepada publik penggemar sepak bola bahwasanya sepertinya Michelle Baker adalah selama ini goal getter yang kita cari sebagai nomor punggung 9. Sorotan juga tak lupa kita apresiasi yang besar kepada Tom Hai, sang profesor, sang kreator lapangan tengah kita. Bagaimana di usianya yang sudah tidak lagi muda, Tom Hai 90 menit tanpa digantikan mampu terus stabil menjaga permainan ritme pertandingan kala menghadapi Kamboja kemarin. Begitu juga Rizky Ridho yang tampil cukup gemilang seperti biasanya. Kali ini diduetkan dengan Sandy Walsh, tapi Rizky Ridho selalu memberikan poin yang sangat positif dengan siapapun dia diduetkan, seperti mampu kapan dia untuk dalam tanda kutip mampu menjadi pelayan yang baik bagi Jay Inzes maupun saat ini dengan Sandy Walsh dia diduetkan. Catatan mungkin diberikan kepada Nadio, meskipun kemarin tampil cukup baik, mampu untuk terlibat langsung dalam proses pembangun serangan dari bawah, passing-passingnya juga sudah mulai berani, presisi atau ketepatan passingnya juga sudah cukup bagus. Kita ingat pertandingan di Pekansari kemarin saat menghadapi Kamboja, gol kedua berawal dari back pass ke belakang Rizky Ridho, kemudian ke Nadio ke depan,
akhirnya mampu memberikan trupas oleh Mark Locke dengan visi yang sangat baik, memberikan trupas kepada Eliano Renders yang kemudian mampu memberikan asis yang cukup matang, diselesaikan dengan baik oleh Erling Becker. Itu adalah gol kedua yang lewat proses ball possession yang cukup bagus dari belakang hingga ke depan. Sorotan ini secara keseluruhan menjadi penyemangat kita, di mana Piala AFF ini tentu masih menyisakan banyak sekali pertandingan, di mana besok di hari Jumat tim nasional kita akan menghadapi partai tandang pertamanya, menghadapi Timur Leste di Thailand. Ini tentu adalah salah satu pertandingan yang mutlak harus dimenangkan oleh tim Garuda kita untuk sebelum melakoni partai krusial menghadapi Vietnam. Untuk saat ini klasemen sementara Singapura berada di posisi pertama setelah menuai 2 kali kemenangan, yaitu dari Kamboja dan Timur Leste. Diikuti di bawahnya adalah Vietnam setelah mendapatkan poin penuh ketika menghadapi Timur Leste dengan skor telak 7-0. Kemudian diikuti dengan Indonesia yang kemarin menang 5-1 atas Kamboja. Di posisi keempat ada Kamboja dan di posisi terakhir ada Timur Leste. Kita tahu pertandingan menghadapi Timur Leste di atas kertas wajib atau mampu kita menangkan, tapi John Herdman di konferensi pers kemarin after match melawan Kamboja menyampaikan tidak mau meremehkan lawan siapapun. Dia tetap fokus untuk bermain sebaik mungkin dan berusaha sebaik mungkin dapat memenangkan semua laga di penyisihan grup ini, karena hanya ada 2 tim yang akan lolos ke babak selanjutnya. Kita tahu partai krusial tim nasional kita akan dilakoni yaitu di tanggal 3 Agustus besok menghadapi Vietnam di Pekansari. Tapi di hari Jumat besok di saat kita menghadapi Timur Leste, tim Vietnam akan melakoni partai krusialnya juga menghadapi tim kuat yaitu Singapura. Kita akan lihat tentu di hari Jumat besok akan terjadi banyak kejutan kemungkinan. Semoga saja, kalau harapan kita sih Singapura mampu mengalahkan Vietnam sehingga nanti harapannya biar Vietnam yang nggak lolos. Tapi siapapun, yang penting kita fokus sama tim Garuda kita berikan dukungan semaksimal mungkin untuk Coach John Herdman dan seluruh punggawa tim Garuda kita. Itu saja update terbaru review pertandingan antara Indonesia menghadapi Kamboja. Salam olahraga, salam kode bola.